Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Roni Safar dalam acara Goreng Daring BKI. Ngobrol bareng via daring bersama GPDI Bethesda Keluarga Ilahi. Nah, ini adalah episode kedua kami. Di episode pertama kita telah membahas tentang bahasa roh meningkatkan imunitas tubuh. Semoga konten tersebut memberkati Bapak Ibu sekalian. Nah, di episode pertama kita telah menghadirkan Bapak-bapak sebagai narasumber. Untuk di episode kedua kali ini kita menghadirkan ibu-ibu sebagai narasumber kita. Wah, siapa ya? Kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Smart Express Coin Laundry melayani laundry kiloan dan satuan. Satu nota, satu mesin cuci, air terfiltrasi, pengeringan menggunakan mesin pengering, sabun dan softener berkualitas. Setrika 100% uap, menerima cucian sepatu, tas, sofa, karpet, boneka, dan spring bed. Melayani antar jemput, hubungi nomor 0821 8757 3100. Alamat laundry di Jalan Patimura, Raja Moili, dan Hang Tua. Nyuci lebih baik, Smart Express Coin Laundry. Toko Nam Flower, kami menjual bahan-bahan bunga artifisial yang belum terangkai juga yang sudah terangkai. Menyediakan barang-barang untuk dekorasi pengantin seperti gapura, rumput sintetis, lampu-lampu dekorasi, bunga tabur, dan lain-lain. Melayani pesan antar khusus dalam kota Palu tanpa dikenakan ongkir. Jam kerja mulai dari jam 9 pagi sampai jam 21.30 malam. Menerima pesanan online. Alamat toko Jalan Basuki Rahmat nomor 32 Palu. Nomor telepon yang bisa dihubungi 0853 9416 0484. Kembali lagi bersama saya Roni Safar di acara Goreng Daring BKI. Saat ini saya telah ditemani oleh dua narasumber kita. Ada Ibu Desiana Kartono. Apa kabar Ibu Desi? Shalom, puji Tuhan baik. Ibu Meliana, apa kabar? Di dalam Tuhan selalu luar biasa. Haleluya. Seperti yang kita ketahui bahwa COVID-19 telah melanda Indonesia sejak bulan Maret. Nah, wabah ini telah memberikan dampak yang begitu besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama lebih khusus bagi para pengusaha. Narasumber kita pada kali ini adalah dua pengusaha yang melakukan usahanya di Kota Palu. Ibu Desi Kartono sebagai owner dari Toko 6 di Jalan Basuki Rahmat, Ibu Meliana sebagai owner dari Smart Express Laundry di Jalan Patimura, Raja Moili, dan Hang Tua, Bu ya. Luar biasa sekali. Ibu berdua ini di tengah wabah COVID-19 tetap menjalankan usahanya dengan luar biasa. Nah, untuk konten kali ini kita akan membahas tentang pengusaha di tengah COVID-19. Nah, ibu-ibu sekalian, apa dampak yang ibu rasakan di tengah COVID-19 ini? Mungkin Ibu Desi dipersilakan. Ya, kalau dari toko kami ya dampaknya omset pasti menurun drastis. Dan stok barang juga itu akan menumpuk. Dan memang sudah terjadi penumpukan seperti itu. Oh iya Ibu Des, pandemi ini kan terjadi pada saat menjelang Lebaran ya. Jadi memang pastinya para pengusaha ini sudah siap menyetok barang-barang untuk persiapan menyambut Lebaran. Iya Ibu Meliana, wah ini dia yang sampai saat ini ya saya juga terus memikirkan bagaimana supaya barang-barang yang menumpuk ini itu nanti bisa terjual. Jadi modalnya bisa berputar seperti itu. Betul sekali yang Ibu Meliana katakan itu. Saya juga percaya Ibu Meliana juga alami hal yang sama ya soal penyediaan stok-stok untuk di laundry ya. Seperti itu. Jadi memang pandemi ini sebenarnya momen Lebaran itu momen yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku usaha. Itu seperti sebuah panen raya ya bagi para pengusaha. Tapi ya itu tidak sesuai dengan harapan kami semua. Harapan berarti ya. Ya, tiba-tiba terjadi pandemi, penjualan mulai menurun, tentunya omsetnya menurun seperti itu. Bahkan kami yang melakukan penjualan di bidang jasa pun juga mengalami hal yang sama. Oh ya. Dengan omset menurun, apakah ada dampaknya bagi karyawan? Mungkin ada pengurangan atau bagaimana, Ibu Meliana? Kalau Ibu Desi? Kalau saya ya, puji Tuhan, karyawan saya masih tetap bekerja. Ya,
dan mereka pun terima gaji normal dan sampai saat ini belum ada yang dirumahkan. Ya, puji Tuhan. Ibu Meliana sendiri Ya, bagaimana? kalau kami sendiri di tempat kami ada beberapa karyawan yang sadar ya, mereka punya riwayat penyakit. Mereka dengan dengan secara pribadi minta izin bahwa mereka selama masa pandemi mereka tidak bekerja. Jadi beberapa karyawan yang tertinggal, mereka lebih mereka bekerja, tetapi mungkin ada pengurangan jam kerja seperti itu. Tapi tidak diberhentikan. Bu ya, berarti banyak sekali dampak yang dirasakan oleh pengusaha tentang Ya. COVID-19 ini ya. Ya, masyarakat sekarang ini kan pastinya lebih mengutamakan kebutuhan yang sifatnya makanan, produk-produk kesehatan, produk-produk kebersihan. Jadi mereka lebih memilih yang mana kira-kira yang bisa dipending seperti itu Seperti itu, Bu, kira-kira. ya. Jadi dengan masyarakat itu lebih memilih kayak produk kesehatan atau makanan. Nah, Ibu kan laundry, terus Ibu Desi penjual bunga. Apa yang dilakukan supaya tetap eksis di tengah wabah COVID ini? Ya, pasti Mami Ci, Ibu Desi pasti banyak strategi ini. Wah, itu nama panggilan hari-hari karena memang kami sudah bersahabat ya, Bu Meliana. Ya, jadi kalau saya tetap optimis, tetap bekerja dan berdoa. Ya, seperti itu yang kami lakukan. Seperti itu ya. Berarti tetap optimis. Mungkin bekerja dan protokolernya? Oh, protokolernya ya saya tetap menerapkan standar-standar kesehatan. Ya, saya rasa ya semua ini pengusaha-pengusaha di Palu karena bisa dilihat ya setiap akan masuk dalam toko atau dimanapun pasti sudah terpampang atau sudah ada cuci tangan ya, tempat cuci tangan ya, wadah-wadah yang disiapkan. Pakai masker. Ya, seperti itu. Masker. Dan kalau tidak pakai masker tidak boleh masuk, seperti itu. Kami pun menerapkan seperti itu. Jadi kami tetap menyiapkan di depan wadah untuk tempat cuci tangan. Dan karyawan diwajibkan harus selalu memakai masker, harus rajin-rajin cuci tangan. Seperti Kalau itu. Ibu Meliana protokoler yang Iya. dilakukan? Iya, saya awalnya itu kan awal pandemi ini terjadi melanda di Indonesia, itu omset kami menurun. Pelanggan yang dulu loyal datang itu mulai lagi tidak datang. Mungkin mereka ada anggapan kekhawatiran, ketakutan bahwa kalau mencuci di laundry nanti bisa bajunya bercampur sehingga ya mereka otomatis lebih baik cuci sendiri seperti betul itu. ya. Nah, itu dia. Wah, problem saya seperti itu. Saya awalnya percaya sekali ya sama laundry, tetapi dengan adanya pandemi ini, COVID ini, saya mulai khawatir, mulai takut untuk bawa barang-barang yang akan dicuci. Iya, berpikir wah jangan-jangan nanti mereka satukan barang saya disatukan dengan barang lain, nanti kena ya macam-macam lah yang mulai terpikirkan. Sampai Ibu tahu enggak, lalu saya itu sempat mau bawa ke laundry barang-barang yang akan dicuci, tetapi karena terintimidasi oleh itu sehingga saya tidak jadi untuk bawa ke laundry. Nah, itu gimana itu, Bu? Iya, jadi untuk pelanggan-pelanggan saya edukasi bahwa memang mencuci di tempat kami itu tidak perlu khawatir bahwa bajunya tidak akan dicampur dengan orang lain. Kami pun juga sejak awal buka, kami ada strategi tersendiri ya, ada standar pekerjaan. Misalnya kayak pakaian yang masuk disortir, kemudian dicuci satu nota satu mesin seperti itu. Kemudian setelah itu masuk di pengering selama 60 menit dengan suhu kurang lebih suhu 60 derajat ya selama 50 menit. Setelah kering dikasih masuk di tempat khusus. Jadi tidak terlalu sering terpapar oleh udara. Nah, itu standar kami. Dan juga karyawan juga saya edukasi supaya untuk menjaga kesehatan mereka, jaga pola hidup, jaga pola makan, seperti itu, supaya mereka tetap bisa bekerja dengan baik. Berarti sebenarnya walaupun kita membawa barang kita di laundry, sebenarnya kalau untuk Ibu Meliana sendiri itu dijamin berarti tidak akan bercampur dengan barang orang lain. Ya, pasti tidak akan tercampur karena kami ini satu nota satu mesin. Berarti orang-orang seharusnya nggak perlu khawatir berarti ya tentang akan berpindahnya virus ini melalui baju-baju yang tercampur seperti itu, Bu ya. Wah, kalau begitu saya ini tidak ragu dan khawatir lagi. Sudah hilang keraguan Iya. Ibu ya. Berarti orang-orang juga sudah boleh tahu bahwa ternyata Smart Express Laundry ini tetap menerapkan protokol kesehatan untuk COVID-19. Jadi tidak perlu khawatir
walaupun di tengah wabah ini tetap silahkan membawa cuciannya, tetap dijaga seperti itu ya. Seperti itulah. Wah, tidak terasa ya waktu kita sudah sampai di penghujung. Mungkin ada pesan rohani dari Ibu Desi dan Ibu Meliana yang mau disampaikan. Saya persilakan kepada Ibu Desi. Ya, kalau dari saya ya tetap percaya firman Tuhan. Amin. Itu yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita semua. Dan juga jangan lupa tetap bersyukur, bahwa dalam bersyukur jiwa saya itu pasti damai dan tenang. Dan di dalam ketenangan itu maka saya bisa merenungkan serta saya bisa melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya dan tentu kita semua. Dan yang ketiga, harus tetap menjaga pikiran dan perasaan. Haleluya. Karena dengan menjaga dua medan pertempuran ini, maka sebagai anak-anak Tuhan, kita semua tidak akan mudah menyalahkan siapa-siapa, terutama di saat pandemi seperti ini ya. Dan dalam ujian atau tekanan pun, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Justru dalam ketidakbaikanlah saya dan kita semua sedang digiring untuk masuk kepada kebaikan Tuhan. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, Bu Desi. Ya, mungkin semuanya sudah komplit oleh jawabannya Ibu Desi ya. Tapi saya mau bagikan satu hal buat kepada semua pelaku usaha. Memang pandemi ini seperti mimpi buruk buat kita semua para pelaku usaha. Penjualan menurun, omset menurun, dan kita pasti dibayang-bayangi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Namun satu hal yang saya mau bagikan bahwa tetap semangat dan tetap melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Kita lakukan bagian kita dan kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Bukankah bekerja dengan baik merupakan salah satu tindakan iman kita? Amin. Sebab iman tanpa perbuatan mati adanya. Haleluya. Itu yang saya mau bagikan, jadi tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Pasti ada hal yang kita bisa lihat dari usaha yang kita lakukan. Amin. Wow, luar Wah, biasa. luar biasa sekali pesan Masukan rohani. juga buat saya Bu Meliana, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk pesan rohaninya Bapak Ibu sekalian, dimanapun kalian berada pada saat ini. Pesan rohaninya pada saat ini begitu luar biasa yang telah diberikan oleh dua pengusaha wanita di Kota Palu, Ibu Desiana Kartona dan Ibu Meliana. Semoga bisa menjadi contoh untuk wanita-wanita lainnya dalam berkarir. Pesannya bersyukur dan selalu bekerja. Nanti Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan, kita melakukan bagian kita. Ya puji Tuhan. Demikianlah acara Goreng Daring kita pada sore hari ini. Jangan lupa like konten kami dan subscribe akun YouTube kami. Puji Tuhan, Shalom.